Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni. Saya yang punya usaha di sini, Bakpia 41. Ya dulunya cuma coba-coba gitu. Soalnya kan membantu suami, anak-anak masih kecil-kecil. Terus coba-coba bikin bakpia. Soalnya saya kan asalnya dari Patok itu. Tetangga saya kan banyak yang bikin bakpia. Jadi saya coba-coba bikin gitu. Ya awal-awalnya susah sih, masarkannya itu susah gitu. Jadi ya sepertinya itu kepengennya udahan gitu. Tapi ya namanya harus ini ya telaten gitu ya. Lama-lama ya sedikit-sedikit bisa berjalan. Apakah usaha ini ada izin resminya Bu seperti PIRT, dan bagaimana sih Bu proses singkatnya untuk mendapatkan izinnya kalau sudah ada? Dulu awal-awalnya enggak, ya asal bikin aja. Terus ya itu kembang kebis kan, tadi belum berani bikin kayak itu. Terus lama-lama sudah gak berjalan, didatengin sama itu dinas kesehatan, terus disurvei. Katanya kalau ibu bikin usaha ini harus ada izin gitu. Terus kita didaftar sama puskesmas. Terus tidak lama berselang itu dipanggil suruh apa ya namanya, penataran gitu. Terus dikasih surat itu, ya. Surat izin PIRT ya. Sudah sebelum gempa itu sudah ada izin itu PIRT. Bakpianya itu cuma kan kok simpel, cuma terigu, gula, yang penting kacang hijau isinya gitu. Kacang hijau, gula, terus sama garam, mentega, udah. Caranya ya awalnya dari isi dulu kacang hijau itu, dikupas, terus direndam. Habis direndam dikukus. Habis dikukus dirol apa dibikin getuk lah gitu. Bikin getuk, terus dimasak lagi, dicampur gula gitu. Campur gula, nanti kira-kira sudah seperti itu, kalis, kalau orang Jawa kalis gitu ya. Tuh, terus kita diamkan, ganti pakai itu kulitnya. Untuk kulitnya terigu, air, gula sama mentega, atau diganti minyak bisa gitu. Terus di uleni gitu. Dulu belum punya ini tuh, belum punya gilingan, itu diuleni itu. Diuleni terus dipotong kecil-kecil, dikasih itu isinya tadi, kacang hijau tadi, terus di oven tadi itu. Iya, tiap hari. Cuman kalau hari-hari biasa gitu ya bikinnya kira-kira habis saja gitu. Tapi kalau masa liburan atau hari tanggal merah gitu, namanya hari kejepit gitu, Sabtu, Minggu, Jumat gitu, kita agak dilebihin. Terus sesuai pesanan, kalau misalnya ada pesanan banyak itu ya bikinnya banyak gitu. Apakah dari awal merintis sudah menggunakan bantuan alat-alat tersebut? Belum, dulu masih tenaga manual, pakai itu gilingan kacangnya pakai batu seperti itu. Tahu itu dipecahin dulu, nanti direndam, dipisahin kulitnya gitu. Terus ini cara bikin rollnya cuma pakai botol atau kayu yang bulat itu. Terus masaknya pakai wajan gitu, wajan biasa untuk goreng itu, tapi yang agak besar gitu. Ovennya juga ini pakai potongan drum minyak itu yang dombreng itu loh. Nah itu dipotong, dibikin oven tuh.
tersebut itu mempengaruhi banyaknya hasil produksi dari Iya, bisnis gitu. iya mesti itu. Kalau dulu itu satu oven cuma dapat 60 biji, 60 butir. Sekarang sudah lipat 3 kali, sudah bisa 180 butir gitu. Sekali ngopen bisa 8 kardus, 9 kardus gitu. Kalau dulu cuma untuk 2 kardus, 3 kardus itu. Jadi lama, prosesnya lama, ngopennya juga lama. Kalau dulu tuh kacang itu prosesnya bisa 3-4 jam, sekarang 2 jam bisa selesai. Jadi kan kacangnya sudah kupasan, ngerendamnya juga tidak lama, nggak nyuci pakai misahin kulitnya. Kalau sekarang sudah direndam terus dikukus bisa, kalau dulu pakai dipisahin kulitnya gitu. Terus sekarang nah gitu, terus cara masaknya juga pakai mesin, disambi bisa gitu. Jadi di situ giling, ini sambi bikin adonan gitu bisa ya. Jadi ya lipat-lipat tenaganya yang berkurang gitu. Kalau dulu itu harus ada orang pokok gitu. Maksudnya kalau bikin isi gitu, kalau enggak orang laki enggak bisa. Kalau enggak bapak atau anak yang laki tadi enggak kuat gitulah, ya bisa cuma enggak kuat gitu. Kalau sekarang kan disambi bisa itu tadi. Terus nguleninya terigunya itu berat juga Mbak itu. Tapi kalau sekarang pakai itu, misalnya anak saya perempuan bisa gitu. Terus ngopennya juga ringan. Kalau dulu pakai ini harus nunggu areng stabil. Jadi kalau misalnya nggak rata nyalanya, nanti belang-belang. Jadi babnya ada yang gosong, ada yang putih, ada yang gitu. Kalau sekarang sudah di setel sama itu tuh takaran anunya itu bisa. Apakah dengan berkembangnya teknologi ini yang sudah ada itu Ibu udah ada logo cap di packagingnya? Ada itu. Dulu juga ini didatangi sama Dinas Perindustrian. Terus suruh bikin cap, suruh bikin bukti untuk pembelian di mana, belinya di mana gitu. Jadi kita terus bikin gitu. Terus kalau kardusnya nih dulu enggak begini. Dulu cuma di packing sama plastik terus di staples itu. Lama-lama kurang menarik ya. Terus pakai ini pas tambah banyak langganan gitu. Kalau masalah jumlahnya itu tergantung orang yang beli. Kalau minta yang 10 bisa, 20 bisa, terus 30 bisa gitu. Tergantung pesanan gitu. Kalau mudahnya mudah sekarang. Kalau dulu itu makingnya nunggu adem gitu, nunggu dingin. Kalau sekarang anget bisa dimasukin sini kan, sudah ada lubang-lubangnya gitu. Kalau dulu kalau enggak enggak dingin, itu resiko nanti masih anget dibungkus dibawa pergi sampai tempatnya rusak, jamur itu hancur gitu. Soalnya kalau masih anget itu masih orang Jawa itu ngarani rumeh gitu loh, gampang remuk gitu ya. Jadi nunggu adem. Kalau bakpia ini awal mateng gitu lemes gitu ya. Tapi nanti kalau sudah dingin alot, jadi didesek-desekin mau gitu. Kalau anyar itu masih habis ngopen, itu dikemas tentu pecah gitu. Jadi kalau mudahnya sekarang itu kan bikinnya sudah ditakar ukurannya. Sudah kira-kira segini ukurannya itu biasanya masuk 10 gitu. Jadi tinggal masukin aja. Cuman ya kalau ini buntelnya gitu, istilahnya buntel ngisi itu kulit sama bumbunya itu. Kalau enggak biasa ya bisa besar kecil. Dulu kalau yang itu bantuin itu baru ya enggak kekecilan.
terus kebesaran, itu ya mengaruhi jualnya gitu. Ya dulu kan ini lakunya juga belum sebanter ini tuh, jadi ya kadang bakpianya masih. Terus kalau sudah 2-3 hari kan kita nggak enak mau jual ya sudah dibuang atau dikasih-kasihkan gitu. Tapi kalau sekarang udah kira-kira aja, kalau sekarang kira-kira bikinnya habis saja. Terus ini apa itu, awetnya 5-6 hari. Kalau dulu ya kendalanya ini bakpianya itu cuman pakai itu tuh oven biasa, kadang ya kurang bagus lah ngovennya gitu. Tapi kalau sekarang sudah pakai oven sudah bisa diatur gitu. Terus kalau kurang bagus itu 4 hari aja sudah rusak gitu. Tapi sekarang ya sudah ini apa, bisa diatur itu, jadi 1 minggu tahan. Malah ada yang orang beli itu katanya dibawa ke Malaysia itu kan TKW itu. Telepon di sini bakpianya masih bagus padahal sudah 10 hari katanya, tapi ya enggak tahu ya. Gitu. Terus sekarang ya kira-kira habis, jadi kira-kira 1 harinya itu cuma 50 kotak gitu, bikinnya ya cuma 50 kotak. Jadi nggak sampai nyisa gitu. Terus kalau ada pesanan ya ini banyak gitu. Terus pakai ini apa, alat-alatnya sudah bisa didadak gitu istilahnya, sudah punya bahannya, alatnya sudah siap, jadi cepat gitu sekarang. Cuman ya itu kalau kendalanya pas hari raya, misalnya lebaran, itu terigu pasti susah nyarinya, terigu susah, jadi mau ndak mau puasa itu sudah beli stok ya gitu. Ya sekarang itu ini dibantu sama anak-anak ya, alhamdulillah anak-anak saya masalah ini apa HP itu bisa gitu. Kalau kita kan cuma sebatas jawab orang pesen, bisa tahu iklan-iklan nggak tahu. Jadi ya ini pakai iklan, pakai HP, terus ditawar-tawarin, tapi itu dibantu sama anak-anak. Jadi kalau dulu kalau nggak ada orang beli ya udah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak banyak yang bantu, dari yang besar sampai yang kecil sendiri itu. Pakai Google juga, dimasukin ke Google. Terus ini nawarin kalau misalnya mau beli minta dikirim bisa gitu. Menurut Ibu, apakah ada dampak dari pandemi kemarin itu? Oh, dampak sekali. Sepi, nggak ada yang beli. Kita liburnya aja 1 tahun lebih. Jadi ya puasa semua. Jadi ya nggak ada yang beli, kita libur total gitu. Nggak bikin sampai hampir 1,5 tahun. Terus sedikit demi sedikit agak ini, mendingan orang mudik sudah boleh pulang, kita sedikit-sedikit berjalan sampai sekarang gitu. Lalu Ibu dengan cara apa saja sih memasarkan produknya ini, seperti distributor atau datang ke toko sebenarnya? Kalau datang ke toko enggak, cuman ya itu istilahnya orang Jawa itu getok tular itu. Yang penting kita jaga kualitas. Kalau kualitasnya bagus, ada orang beli, nanti saudaranya lama-lama tambah banyak pelanggan gitu. Dulu ada sekali, dulu pernah nitip di perwakilan ya. Tapi susahnya itu 2 hari minta diganti, padahal di rumah kurang-kurang gitu, terus kita berhenti. Lalu kalau pemesanannya itu bisa lewat WA? HP, ya bisa WA, bisa telepon, SMS juga bisa. Jadi yang penting nggak dadak gitu. Kalau misalnya pesennya banyak, misalnya sampai puluhan, 50 apa itu, ya paling enggak sehari sebelumnya sudah pesen. Kalau buat dadakan cuma 5, 10 lebih.
bisa tadi. Kalau banyak ya harus pesen dulu. Ya nggak harus sih, cuman kalau kita bisa ya dilayani, kalau enggak ya terpaksanya enggak bisa bawa gitu. Kalau untuk pembayarannya itu bisa melalui apa aja Bu? Kayak selain tunai bisa transfer atau enggak? Bisa. Pernah ada yang beli tapi lupa enggak bawa uang, transfer ya Bu. Alhamdulillah bisa di sini. Kita punya rekening gitu. Lalu kalau untuk yang orang-orang pesen gitu bayarnya dia DP dulu atau DP dulu bisa. Tapi kalau cuma sedikit, lagian orangnya sudah langganan gitu, kita enggak DP enggak apa-apa. Saling percaya aja, Mbak. Lalu kalau untuk pesanan gitu bisa nggak sih Bu delivery diantar pakai pakai ini GoSend ya. Nanti ya perjanjian sama yang pesen, bisa tak antar tapi pakai ini, nanti ongkosnya bayar di tempat ya gitu. Mau ya bisa gitu. Terus masalah bayarnya transfer dulu baru kita kirim. Gitu, jadi transfer terus nanti GoSend-nya datang atau ya nanti kalau orangnya minta bayar di situ sekalian ongkosnya juga bisa gitu. Kalau kayak dari luar kota gitu nggak bisa nggak sih Bu? Ya, terus nanti Bisa tapi ya itu tadi transfer dulu gitu. Terus pernah ada di Bogor, Jakarta, sering ini ada Tangerang. pemesanan luar kota bisa dipaketkan atau gimana? Iya dipaketkan, tapi ya itu tadi enggak mesti sehari bisa sampai toh. Jadi ya kita ngemasnya harus hati-hati, harus bapak itu betul-betul adem, terus ngemasnya harus betul-betul rapi gitu.